Terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, bentuk penelantaran terhadap anak oleh penanggung jawab baik orang tua maupun wali harus dilihat sebagai hal yang melebihi masalah sosial. Tetapi pemenuhan hak bagi anak Anda juga diatur dalam undang-undang. Apabila tidak diberikan, berpotensi berimplikasi secara hukum, baik secara pidana maupun perdata. Lalu bagaimana kita mendefinisikan penelantaran menurut payung hukum di negara kita? Mari kita cek faktanya pemirsa, diawali dengan slide yang pertama. Benang merah dari kriteria yang disebut sebagai penelantaran adalah tidak dipenuhinya hak anak dalam aspek kebutuhan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Maka dari kebutuhan-kebutuhan tersebut pemirsa, perilaku seperti praktik yang paling sederhana dapat dikategorikan sebagai penelantaran terhadap anak atau yang bisa disebut juga sebagai perlakuan salah terhadap anak atau PSTA. Ada sejumlah pernyataan yang menarik juga dari World Health Organization yang juga mengungkap bahwa penelantaran anak ini termasuk melakukan penyiksaan secara pasif, perhatian yang tidak memadai secara fisik dan emosi walaupun dan juga sosial. Lalu ada beberapa sebenarnya usia yang masuk ke dalam kategori ya anak begitu ya, cukup variatif ya pemirsa. Di antara kalau kita merujuk kepada undang-undang mengatakan bahwa di bawah 18 tahun. Kalau undang-undang perkawinan mengungkap di bawah 19 tahun dan KUH Perdata juga mengungkap bahwa di bawah 21 tahun dan belum menikah. Maka aksi-aksi seperti tidak memberikan nafkah, makanan atau tempat tinggal, tidak memberikan akses kesehatan atau pendidikan, membiarkan anak dalam kondisi bahaya kekerasan, dan juga penelantaran emosional dalam bentuk tidak ada pengasuhan, perhatian, dan juga penelantaran secara ekonomi. Dalam artian di sini adalah tanggung jawab orang tua bagi anak dalam rumah tangga ataupun secara spesifik peran daripada seorang ayah untuk menafkahi keluarga dan anaknya. Lalu beberapa payung hukum juga sudah mengatur dengan detail berkaitan dengan penelantaran anak. Namun salah satu yang selalu menjadi rujukan kita dalam slide selanjutnya ini pemirsa, dan cukup menjelaskan definisi dan konsekuensi hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ada 3 pasal yang krusial untuk diperhatikan, di mana pasal 26 ini mendefinisikan kewajiban orang tua, pasal 76 menjelaskan larangan penelantaran, dan 77 menegaskan sanksi pidananya. Dan dari pasal 26 pemirsa, orang tua ini dikatakan wajib untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat, hingga mencegah perkawinan usia anak. Sedangkan pada pasal 76 mengatakan bahwa setiap orang dilarang membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Lalu lebih lanjut dalam pasal 77 mengatur sanksi dan hukum pidana, denda juga bisa menggugat. Ya pemirsa, bahwa selain dari hukum pidana yang telah diatur ini, sanksi pidananya adalah maksimal penjara 5 tahun dan denda maksimal 100 juta rupiah. Anda juga bisa menggugat secara perdata. Sesuai dengan pasal 298 dan 299 yang mengatur kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak ini, mereka ini adalah dasar bahwa nafkah dan pengasuhan ini adalah kewajiban hukum. Dan lebih lanjut dalam 319 mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua dan anak bisa dialihkan ke wali keluarga lain melalui lembaga negara, juga bisa ya pemirsa, melalui lembaga sosial seperti itu. Lalu bagaimana cara mekanisme pelaporan ini kita simak dalam selanjutnya. Ada beberapa cara untuk mekanisme pelaporannya, lalu juga ada barang bukti yang perlu disertakan. Seperti kita lihat bahwa Anda bisa melapor ke kepolisian, unit PPA, dinas sosial, KPAI atau UPT di PPA daerah, dan gugatan perdata ini adalah Pengadilan Negeri Agama, dan juga buat bagi Anda yang beragama Islam begitu ya, dan juga Pengadilan Negeri bagi Anda yang beragama non-Islam. Dan bukti yang perlu untuk disertakan pemirsa apabila Anda sedang melakukan gugatan adalah untuk memperlengkapi identitas anak, kondisi penelantaran berupa barang bukti, foto, video ataupun saksi, dan riwayat hubungan pelaku. Karena lebih lanjut pemirsa, juga isu penelantaran anak ini merupakan atensi daripada pemerintah, di mana Menteri P3A mengatakan anak terlantar itu bukan hanya anak yang ada di jalanan, tetapi anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, yang tidak mendapatkan hak-haknya untuk dipenuhi. Maka untuk mendalaminya lebih lanjut pemirsa berkaitan dengan praktik hukum dalam isu penelantaran anak, kami akan berbincang dengan Kasubdit 2 Direktorat Reserse PPA dan PPOPMJ AKBP Armaini. Bu Armaini, selamat siang. Selamat siang, Bu Armaini. Bu Armaini, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Masih ini gambarnya.
Baik, Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kami. Bu Armaini, kita ingin berbicara soal regulasi ini sudah mengatur secara ketat. Tetapi di sisi lain dalam praktik lapangannya, Bu Armaini, bagaimana aparat penegak hukum membedakan bentuk penelantaran karena motif ekonomi, karena tidak sanggup secara ekonomi, atau membedakannya karena memang ada niat jahat atau mens rea-nya di sana? Ya, terima kasih. Ininya maaf baru bergabung. Baik, Bu. Eh, Kalau terkait dengan untuk penelantaran anak ya, kita mesti melihat dulu yang dilakukan ini benar-benar dia apakah memang tidak mampu atau memang punya niat. Jadi ancaman hukumannya juga kembali kalau memang dia punya niat di situ gitu loh untuk penelantarannya. Kalau memang dia tidak mampu sebenarnya dia bisa berkomunikasi dengan dinas sosial juga atau Kemen PPA untuk bisa memberikan pelindungan terhadap anaknya. Namun kalau memang dia niat untuk meninggalkan atau mungkin melepaskan tanggung jawab dia sebagai orang tua untuk kepada anak, karena kan pelindungan terhadap anak atau perawat penelantaran terhadap anak itu berbagai macam kriteria ya, sehingga jika memang punya niat di situ, disitulah akan diberikan ancaman hukuman pidana baik itu kepada orang yang merawatnya atau bahkan orang tuanya sendiri yang melakukan penelantarannya. Oke, Bu Arma ini tadi dikatakan juga banyak sekali kategorinya begitu ya, tidak hanya penelantaran tidak memberikan nafkah. Tetapi Bu lebih lanjut misalkan penelantaran terhadap hak pendidikan dan juga hak kesehatan. Sejauh mana pihak Ya, daripada aparat penegak hukum ini bisa menindaklanjuti contoh tidak menyekolahkan anaknya atau tidak memberikan semacam imunisasi karena takut untuk dampak dari kesehatannya Bu? oke. Sebenarnya dari negara itu selalu hadir ya untuk memberikan pelindungan terhadap anak, kalaupun orang tua itu tidak mampu. Contohnya dengan berbagai macam program pemerintah untuk melakukan imunisasi secara gratis. Datang bisa dilakukan di puskesmas terdekat. Nah, yang penting orang tuanya punya niat untuk memberikan perawatan terhadap anaknya dengan datang ke puskesmas, mendaftarkan, itu semuanya juga diberikan secara gratis kepada anak. Jadi semuanya tergantung bagaimana perawatan dari orang tua karena anak ini kan dia tidak secara ininya dia tidak minta dilahirkan ya, tapi karena dia sudah lahir itu menjadi tanggung jawab orang dewasa. Siapa orang dewasanya itu adalah orang yang melahirkannya adalah ibunya atau orang tuanya. Jadi negara di sini hadir jika memang dia tidak mampu, dia bisa datang mengurus untuk bisa memberikan perawatan terhadap anaknya. Terkait dengan imunisasi sudah saya jelaskan dan terkait secara ekonomi juga. Dia juga bisa meminta bantuan kepada pemerintah. Banyak program pemerintah sekarang ya untuk orang-orang yang tidak mampu, khususnya untuk Jakarta, ada KIJ, ada Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, semuanya ada. Tergantung orang tuanya mau mengurus atau tidak. Demikian. Ya. Oke, Bu Arma ini juga menarik kalau boleh bercerita dari kesaksian dari lapangan Ibu ya. Apabila kan orang tuanya digugat, lalu memenuhi unsur pidana, lalu juga ada sanksi pidananya. Tidakkah itu justru menjadi sebuah beban psikologis tambahan bagi anaknya? Bagaimana perkembangan untuk penanganan kasusnya di lapangan Bu? Apakah ada mekanisme restoratif justice atau mediasi yang dilakukan oleh APH selama ini? Ya, kalau terkait untuk penelantaran anak kita lihat lagi ya bagaimana orang tuanya bisa melakukan hal tersebut ataupun orang yang menjadi wali untuk anak tersebut melakukan. Kalau memang karena memang dia tidak mampu, itu berarti anak itu perlu dijaga atau diurus oleh negara. Disitulah negara akan hadir untuk memberikan perawatan dan perlindungan terhadap anaknya. Namun jika memang, jadi kembali lagi ya, kita melihat ancaman hukuman yang kita berikan itu harus benar-benar melihat ada niatnya sehingga timbul suatu pidana tersebut. Jika memang itu sudah terjadi, biasanya kami dalam penanganannya kami kembalikan untuk melihat karena anak ini siapa yang akan menjaganya. Sementara itu adalah orang tuanya. Jadi kami biasanya memberikan dari negara hadir, hak-hak anak itu diberikan, restoratif justice juga bisa kita lakukan untuk memberikan yang terbaik terhadap anak.
Oke, Demikian. artinya RJ juga bisa menjadi salah satu alternatif ya. Tetapi di sisi Bisa. lain Bu, bagaimana dalam implementasinya pemenuhan hak terhadap anak semisal orang tuanya lagi digugat? Apakah ada penempatan khusus atau dititipkan kepada wali seperti mungkin saudara sepupunya begitu ya? Atau memang safe house ini juga bisa menjadi salah satu opsi utama? Ya, yang paling utama kita serahkan memang kepada keluarga dari orang tuanya, karena anak itu mungkin lebih dekat dengan itu. Kita harus kembali kepada tujuan dari perlindungan anak itu adalah memberikan yang terbaik terhadap anak. Kalaupun kita berikan kepada wali jika anaknya tidak merasa aman di situ, makanya kita kembalikan anak itu nyamannya di mana. Kita lakukan juga pemeriksaan psikologinya bersama-sama dengan teman-teman atau rekan kita dari P3A. Jika anak itu memang merasa nyaman dengan pihak keluarga orang tuanya, kita titipkan di sana. Tapi kalau memang di sana dia merasa tidak aman, akan dititipkan ke rumah aman. Seperti itu. Oke, Ibu Armaini, kalau misalkan sudah demikian begitu ya, bagaimana sebenarnya evaluasi akhirnya Bu? Terkait dengan kasus-kasus yang pernah ditangani, apakah sebenarnya semua ini lebih berat kepada motif ekonomi atau kepada niat yang memang mensrea untuk melakukan penelantaran itu ada dari pengalamannya? Biasanya yang kita lihat itu karena memang eh, lebih kepada faktor ekonomi ya. Kalau untuk hal-hal yang lainnya memang sangat-sangat minim. Tapi ada juga sih yang memang punya niat, ya mohon maaf ya mungkin karena dia lahirnya orang tuanya belum menikah. Nah itu terjadi. Nah itu pasti akan kita proses secara hukum yang berlaku. Tapi kalau secara ekonomi kita lebih kepada mengedepankan restorasi justitif karena untuk keberlangsungan anak ini ke depannya. Baik, tentunya kita berharap bahwa kalau bisa nih Bu ya, bahwa tidak ada kasus demikian yang harus ditangani karena itu juga bersangkutan Iya. dengan masa depan bangsa kita ya. Terima kasih AKBP Armayani, Kasubdit 2 Dires PPA dan PPO Polda Metro Jaya telah bergabung bersama kami pada siang hari ini Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.